Halo Tribuners, salam olahraga. Selamat sore. Hari ini Anda sedang menyaksikan segmen Lego Papua, lembaga olahraga Papua bersama saya Tio Effendi. Di mana setiap minggunya kami akan membahas soal hingar-bingar dunia olahraga di tanah Papua. Nah, kali ini kita akan bicara sedikit soal sepak bola. Bicara terkait sepak bola, maka tidak afdol jika kita tidak bicara tentang Persipura Jayapura. Nah, Persipura Jayapura adalah klub tersukses dalam sejarah Liga Indonesia. Itu dicap sebagai harkat dan martabat orang Papua. Sebagai masyarakat Papua, tentunya mendukung Persipura adalah kewajiban utama dalam tiap pendukung Persipura. Nah, dalam hal mendukung, elemen supporter Persipura adalah garis terdepan saat menyemangati tim berlaga. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pemimpin kelompok supporter Persipura, Capo Angki. Nah, halo selamat sore Capo. Sore. Selamat datang di Tribun Papua. Nah, bagi pendukung Persipura dan kelompok supporter di Indonesia tentu tidak asing dengan yang namanya Capo Angki. Sosoknya sebagai dirijen pemimpin Tribun Utara di Stadion Mandala sangat lantang dan menjadi panutan pendukung Persipura. Tapi bagi masyarakat umum mungkin belum banyak nih yang kenal dengan sosok Capo Angki. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Capo terkait latar belakang dari Capo Angki sendiri. Ya, kalau latar belakang, mungkin pertama-tama selamat sore untuk semua Persipura fans dimanapun berada. Salam kenal, saya Capo Angki. Saya bukan, mungkin sedikit ralat, saya bukan ketua, tapi hanya ya seseorang yang mungkin sangat betul-betul mencintai Persipura saja. Oke, Tapi mungkin dituakan saja di Oke. Tribun Utara. Kalau latar belakang, saya sebenarnya seorang anak biasa saja yang lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Tapi pertama kali menonton Persipura di tahun 94, di situ tergerak hati ini betul-betul bahwa wah, ini adalah salah satu tim terbaik yang ada di tempat kelahiran saya dan perlu saya dukung. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari. Persipura berlaga dari tahun ke tahun, saya selalu ikuti terus sampai mentoknya di tahun 2008 saat waktu itu saya di Jogja. Di Jogja. Saya di Jogja sempat apa ya namanya dukung Persipura di situ. Dan mungkin kalau ya latar belakang saya seperti itu, sampai saat ini saya masih berdiri untuk dukung Persipura. Dan iya itu aja sih. Capo kalau kan kita kenal Capo nih Capo Angki ya, biasa orang panggil Capo Angki, kepala suku Tribun Utara nih Capo. Nah tapi mungkin boleh dijelaskan mungkin nama aslinya Capo nih sendiri siapa dan mungkin asal daerahnya nih Capo. Apakah Capo memang dari Jayapura sendiri atau dari mana begitu Capo? Siap, nama lengkap saya di akte itu Franky Aburian. Franky. Franky Aburian, saya asal bapak saya dari Maluku, Asal. Pernakan Kaimana, terus mama saya Jayapura. Oke. Mama saya Jayapura dari Genyem. Tapi Dari Yapon. lahir besar di Jayapura ya? Saya Capo? lahir besar di Jayapura di Paldam sini. Di Paldam. Ya. Oke. Jadi dari kecil sudah nonton Persipura dari tahun 94 itu ya Capo Ya, ya? 94 itu sudah dari masa Dari zaman Apres Stadion Kecuali Mandala Utama masih Dubun, masih ini papan. masih papan. Tribun Liverpool itu masih papan ya. Belum tahun-tahun ada segitu. utara dan selatan. Belum ada utara dan selatan, masih kosong, masih parkiran saja nih Tribuners. Ya, Tribuners Capo ini berarti salah satu ya cukup sudah lama sekali ya dari 94 sampai sekarang sudah dukung Persipura. Bahkan juga tadi sempat dikatakan di Jogja juga tetap mendukung Persipura ya. Ke Jogja waktu itu ngapain Capo? Ada mungkin kuliah kah atau? Ya, saat itu saya sempat kuliah di Jogja di salah satu perguruan tinggi di sana. Di situ saya mengikuti terus perkembangan Persipura walaupun di luar, tapi itu namanya anak Papua, siapa yang tidak harus ingin mendengar kondisi Persipura sampai saat ini, sampai nekat cari berita keluar masuk warnet untuk Oke. harus ini. Jadi saat waktu di Jogja memang saya waktu itu kuliah. Oh, kuliah di Jogja ya. Kuliah di Oke, Jogja. jadi kalau misalnya
sebagai anak Papua merantau keluar Papua ya ke Jogja, ke Tanah Jawa, begitu baru sebagai anak Papua ya lihat Persipura berlaga pasti ingin datang ya Capo ya. Bener. Betul. Nah Capo berarti itu sudah dari situ sudah menjadi sosok sudah dikenal sebagai Capo Angki atau seperti apa Capo? Nah terus juga Capo nih kan sudah di Jogja itu bisa kemana aja. Nah Capo selama mendukung Persipura ini sudah pernah kemana aja Capo? Mungkin dari stadion-stadion di mana aja yang Capo sudah pernah datangi nih? Jadi dari tahun 2008 itu sebenarnya saya masih belum membentuk satu komunitas di sana. Oke. Belum bentuk satu komunitas, itu hanya dengan teman-teman. Kita kadang-kadang Persipura main di Jepara, kita ke Jepara. Main di Solo, kita ke Solo. Main pokoknya di seputaran inilah Jawa Tengah, kita ke situ. Waktu itu belum sempat ada keberanian untuk keluar-keluar. Karena memang kita kan pergi perorangan. Cuma ada teman-teman yang hobi sama-sama ingin nonton Persipura, oke kita patungan-patungan, sewa mobil, kalau tidak pakai motor, langsung go stadion. Ke stadion ya? Iya. Berarti jadi memang dari dulu begitu ya Capo ya? Sering pergi-pergi sampai ke Jepara, pokoknya sekitar Jawa Tengah dan Jogja demi untuk lihat Persipura aja ya Capo? Jadi pas waktu di sana, awal terbentuk kami tuh pas waktu Persipura Mania Jogja tuh hadir di tahun 2009 kalau tidak salah itu. Kita mulai terbentuk, kita koordinasi dengan teman-teman di pusat sini, baru kita coba untuk membentuk satu komunitas itu. Dan dari situ kita sudah mulai untuk keluar sampai ke beberapa stadion-stadion di sana. Oke Capo. Itu pakai modal pribadi ya Capo ya? Iya, hampir semua modal Sebagai pribadi. anak rantau pokoknya yang penting sampai aja ke stadion ya. Nggak pikir mau sampai ke luar mana sampai kadang juga laptop digadai juga ya, apa-apa yang penting. Berarti Capo juga dulu sebagai salah satu mungkin pendiri Persipura Mania Jogja berarti. Iya. Kalau saya yang maunya menggagas Persipura Jogja Persipura Mania Jogja. Persipura Mania Jogja. Iya. Memang Persipura Mania Jogja ini juga cukup dikenal ya untuk bagi Persipura kalau lagi bertandang di daerah Jawa itu biasanya Persipura Mania Jogja yang sering away day. Nah, away day ini Tribuners mungkin jadi buat Tribuners yang belum tahu away day ini adalah suatu kegiatan di mana Persipura Mania untuk bisa mendukung tim langsung di kandang lawan. Nah, mungkin ke Persija, ke Jakarta ataupun di Surabaya juga Tribuners. Seperti itu. Nah, Capo selanjutnya saya mau tanya nih, rasanya pada saat mendukung Persipura di stadion lain ini, pada saat bermain tandang ya, itu rasanya seperti apa Capo? Untuk mendukung Persipura di stadion lain tuh ada satu kekhawatiran, ada satu keterbanggaan tersendiri juga di dalam diri karena ya bagi saya bukan ini, hanya sebagian orang saja yang mampu bisa hadir di sana contoh. Ya sebagian orang betul. Terus kan tidak semua masyarakat Papua bisa berbondong-bondong hadir ke stadion. Saya ingat berapa kali pernah waktu Persipura bermain di Palembang. Tahun 2014 final dengan Persib Bandung. Itu saya nekat-nekat itu ke sana itu. Nekat-nekat pas waktu dari Jogja itu saya ikut ada dari Pacitan dulu. Saya turun pas waktu ada Tarkam, biasa di sana juga ikut Tarkam kan. Turun ke Jogja baru naik pesawat ke Jakarta terus langsung ke sana ke Palembang. Itu turun pun juga terus tidak ada biaya itu. Kosong sama sekali itu. Kosong habis itu. Karena waktu itu saya cuma berpikir yang penting saya sampai. Yang penting dan sampai saya bisa lihat nonton Persipura final. Betul. Sudah ada keterpuasan tersendiri dalam diri yang bisa ini rasa puas lah batin ini. Dan tidak pikir nanti baliknya pakai berapa, itu sampai buka dompet sisa tinggal 100.000 aja. 100.000 itu ya? Di Palembang itu ya? Di Palembang. Jauh, naik pesawat itu Capo. Nah, dari momen-momen seperti itu, terus ketemu dengan warga lokal, dengan supporter lokal nih Capo. Mungkin tanggapan dari mereka sendiri melihat kita yang datang jauh dari Papua nih. Mereka melihat orang Papua nih datang jauh untuk demi dukung Persipura. Tanggapannya mereka sendiri melihat Capo begitu bagaimana Capo? Ada beberapa, sebenarnya tidak semua sih. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ada beberapa tempat yang kadang kita disambut baik, kadang juga ada beberapa tempat yang kadang kami tidak diterima dengan baik. Karena ya,
karena mungkin berpikir wah ini lawan Persipura ini tim Oke, keras di oke. Indonesia. Jadi Betul, betul. saat supporternya ada, pasti kepercayaan diri pemain Kepercayaan Persipura diri itu ada di kandang lawan. Nah itu yang biasa kita diintimidasi di situ. Apalagi kalau bicara 2014 itu Persipura lagi jaya-jayanya itu ya, Capo ya. 2014-2013 tuh saya ingat waktu masuk ke Malang juga tuh sempat itu. Iya, masuk ke Kanjuruhan itu ya. Kanjuruhan tahun 2013 di putaran kedua pertandingan pertama itu. Oke. Di Bandung juga Siliwangi waktu itu sebelum Bandung pindah ke pakai Kanjuruhan kan masih Siliwangi. Kita juga sempat datang juga, saya dengan teman-teman dari Jogja juga hadir di sana langsung dengan tim musik. Oke, Capo. Nah, terus Capo mendukung Persipura selama bermukim di Jogja ini sampai kapan, Capo? Tahun berapa baru Capo kembali ke Jayapura? Saya dari start dari tahun 2008 itu sampai tahun 2015. Tahun 2016 saya balik ke Papua. 2016. Terakhir perjalanan away saya di Jawa itu saya ke Bali hampir seminggu. Itu Piala Jenderal Sudirman kalau tidak salah itu. Iya, 2015-an. Ya nanti baliknya kan 16 besarnya di pas pembagian grup pulang itu kan di Maguwarjo Sleman nanti. Itu saya hampir seminggu lebih di Bali dan teman-teman tim musik juga kita kawal Persipura di sana. Itu tahun 2015 terus sempat juga ke Madura. Ke Madura juga. Sempat ke Madura lagi terus sudah balik itu terakhir langsung saya balik ke Papua. Capo dari tadi kan banyak itu yang Capo ke Palembang, ke Madura. Nah, ini Capo tinggalnya di sana selama mendukung Persipura ini tinggalnya di mana? Apakah menyewa tempat begitu atau mungkin di stadion? Kadang namanya supporter tuh semua tidak terlepas dari pergaulan, komunikasi yang baik antara sesama supporter. Dan puji Tuhan saya mempunyai komunikasi yang baik dengan beberapa pemimpin supporter di Indonesia dan di sana juga kami menjalin tali persaudaraan, komunikasi yang baik satu sama lain. Jadi lebih agak sedikit membuat kita lebih gampang saat kita hadir ke kota tersebut sudah ada teman-teman yang siap sambut seperti teman-teman. Saya ingat waktu kita ke Madura itu kita sempat singgah di Surabaya waktu itu. Sempat tinggal di Mabes Bonek 1927 waktu itu di belakang Stadion 10 November itu. Tambak Sari ya? Di Tambak Sari situ. Itu pas sebelahnya mes itu. Iya, mes sempat tinggal, Gayam. Itu tinggal di situ disambut luar biasa sama teman-teman dari Bonek. Terus saat kita mau ke ini terus kemarin juga waktu kita ke Makassar juga disambut oleh teman-teman lagi dari Makassar sana. Jadi sebenarnya kembali ke kita saja sih pembawaan diri kita dengan teman-teman supporter yang lain. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang supporter-supporter di Jawa ini sebenarnya menyambut kita asal kita mungkin bersilaturahmi dengan baik ya, dengan mereka bisa bersilaturahmi dengan baik, mereka bisa sambut kita, mereka bisa kondisikan kita selama di sana ya Capo ya. Benar. Berarti sebenarnya aman-aman saja kalau anak-anak Jayapura begitu, anak-anak Papua mau AWD yang penting komunikasi aja. Ya, untuk dijaga di kota orang tuh apalagi kita kan merantau. Betul. Nah, Capo kan sendiri tadi banyak lah bicara soal kenal dengan petinggi-petinggi supporter jadi di tanah Jawa. Mungkin Capo juga sedikit banyak sudah cukup tahu nih soal atmosfer supporter di Indonesia sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya ini yang atmosfer di Indonesia ini apakah sama dengan yang ada kita di Jayapura ini, supporter Persipura yang ada di Jayapura ini dengan yang atmosfer yang ada di tanah Jawa sendiri sana, Capo? Jadi saya balik waktu dari tahun 2016 ke Papua itu saya sempat ditinggal di Timika dulu. Sempat tinggal di Timika, terus saya kembali ke Jayapura lagi di tahun 2017 pas waktu itu pembukaan liga. Pertama kali itu saya ingat Persipura lawan klub yang sudah degradasi dari Jawa Timur juga, Gresik. Gresik United. Gresik. Itu saya turun ke sini, saya lihat suasana Stadion Mandala itu agak sedikit membuat, ya kalau untuk saya, makanya sudah terbiasa dengan di Jawa sana bertahun-tahun. Atmosfer di Jawa seperti apa, sorak-soraknya seperti apa? Ya, pas pulang lihat kondisi Stadion Mandala seperti itu, hati ini kan, ya kadang-kadang namanya manusia tidak bisa lah, ininya melihat hal seperti kayak begitu. Wah, ini harus ada ini. Akhirnya saya coba untuk memang perbedaan itu ada karena saya masuk dari stadion ke stadion, euforia di setiap stadion di Jawa sana itu sangat luar biasa sekali. Dari setiap tribun utara, selatan, timur,
sampai barat pun juga tidak ada yang duduk diam kadang. Tidak. Saat waktu timnya bermain 2 kali 45 menit itu mereka berdiri bernyanyi, lompat dengan koreografi, dengan apapun itu mereka tampilkan. Tapi Bahkan meskipun saat tim tertinggal pun saat juga tim tertinggal pun mereka lebih bersorak iya, lagi. karena bagi mereka yang kita dukung tim, lambang di dada ini yang kita bela. Nah, itu yang mereka korbankan 2 kali 45 menit untuk bernyanyi untuk tim. Jadi pas saat waktu saya melihat perbedaan itu dengan di Stadion Mandala, memang kurang sih. Dan perlu harus ada perubahan yang betul-betul agar masyarakat pun juga betul-betul semua bisa berbondong-bondong hadir ke Stadion Mandala untuk mendukung Persipura. Iya. Kalau kita lihat memang kan kalau di Jawa tuh betul-betul euforianya terlihat. Terlihat. Sebelum pertandingan, setelah pertandingan tuh kota tuh macet. Itu macet parah. Semua itu kesibukan apapun tinggalkan dukung tim. Kadang ada yang lari dari sekolah, lari dari pekerjaan semua untuk. Nah, kalau itu ya mungkin harus dipikirkan kembali. Yang penting kita harus maksimal mungkin lah untuk dukung tim ini. Iya, Capo. Jadi mungkin Capo ini kan karena memang besar di Pulau Jawa ya, berarti bisa dibilang mengenal dunia supporter nih banyak di Pulau Jawa ya, Capo. Jadi Capo ini mungkin ada misi sendiri untuk mewujudkan apa yang Capo rasa di Jawa tuh juga bisa terjadi di kota Jayapura, begitu ya, Capo ya? Bagi saya segala sesuatu pasti mungkin lah. Pasti mungkin ya. Kalau betul-betul dengan tekad yang kuat, komitmen, pasti bisa ini. Intinya jangan pesimis, tetap optimis bahwa pasti bisa dilakukan ya. Tergantung kembali kepada kita sendiri. Bagaimana bisa untuk. Berarti salah satu caranya Capo untuk mencapai misinya Capo nih melihat Stadion Mandala macam stadion-stadion lain ini dengan cara membentuk ini ya, Capo ya, Black Bear Kuvernor 1963 nih, Capo. Mungkin salah satunya itu ya. Tempat wadah yang wadahnya untuk bisa berbuat banyak di Stadion mensalurkan Mandala. segala macam ide, terus kreativitas yang kita punya itu kita bawa ke atas tribun. Oke, Capo. Nah, Black Bear Kuvernor BCN ini ya, kita bisa sebut dengan BCN 1963 ini sejak kapan sih, Capo, untuk hadir di Stadion Mandala dan juga mungkin motivasi utamanya nih terbentuknya BCN 1963 nih apa? Karena kan sebelumnya itu saya juga sudah lihat banyak kelompok supporter di Mandala juga sudah berdiri. Nah, kenapa ada BCN 1963 nih? Mungkin bisa dijelaskan kapan lahirnya dan motivasinya sendiri, Capo. BCN 1963 ini sebenarnya terlahir untuk Persipura sih, karena kegusaran, rasa ketidakpuasan kita terhadap yang tadi saya bilang euforia di dalam tribun Mandala di Stadion Mandala sendiri. Jadi kami terlahir dari hal-hal ini karena kami ingin suatu hal yang lebih. Karena Persipura ini bukan tim kecil. Persipura ini adalah tim dengan syarat prestasi dan mempunyai track record atau sejarah yang panjang. Sejarah yang cukup panjang, berdiri dari 1963 itu sudah cukup lama lah. Jadi kami berpikir bahwa mungkin ada satu wadah yang dapat mengumpulkan kami, teman-teman yang setidaknya mencintai Persipura, mengalahkan logika. Mengalahkan logika ya? Mengalahkan logika orang lain. Maksudnya bagaimana tuh, Coba? Bisa dijelaskan tuh. Kalau untuk saya, mungkin kita mencintai Persipura betul-betul dengan kesungguhan hati, mengorbankan segala hal yang, tapi di luar pemikiran orang lain bahwa itu bisa jadi. Karena kita pernah lakukan hal itu pertama kali berdiri tahun 2017, langsung kita adakan koreo 3 dimensi dan itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Persipura dan itu belum pernah dilakukan di Stadion Mandala. Betul. Ya mungkin Tribunak saya juga sedikit menjelaskan karena kita sering nonton di Stadion Mandala, pasti kita lihat kalau di sisi utara itu ada yang beda nih. Biasanya ada koreo-koreo itu ya dari Capo Angki dan teman-teman dari BCN 1963 betul-betul membawa perubahan yang betul-betul kelihatan. Benar. Jadi kalau dulu itu biasanya pas kecil kita tahu itu koreo mungkin ya sekedar ombak. Benar. Ombak putar Stadion Mandala itu memang kan sudah legendaris sekali. Tapi dengan hadirnya koreo-koreo dari Capo Angki dan teman-teman ini betul-betul kelihatan ada yang beda nih. Ternyata di Mandala ini juga bisa semacam sama dengan di stadion-stadion lain begitu, Capo. Nah, Tribuners mungkin habis ini kita iklan dulu, selanjutnya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi nih soal BCN 1963 dan topik utama kita yakni soal peran supporter dalam klub Persipura Jayapura.
Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tio Effendi. Nah Tribuners, kita masih dalam segmen Lego Papua, lensa olahraga di tanah Papua. Saat ini kita masih bicara soal topik, yakni bercerita tentang sepak bola Papua di dunia supporter khususnya, yakni tentang peran supporter dalam klub Persipura. Nah, kita kembali bicara lagi soal BCN 1963 tadi yang sudah Capo Angki singgung. Itu adalah salah satu komunitas supporter Persipura yang dia bilang kiblatnya ke arah Itali nih, Capo. Yang ke arah Itali saya lihat kok. Sampai dirijennya saya dikasih nama Capo Angki nih. Nah, mungkin Capo bisa jelaskan sendiri latar belakangnya BCN 1963 nih, kenapa bisa latar belakang Itali nih. Mungkin bisa kasih tahu gitu alasan utamanya kenapa itu ya. Jadi sebenarnya saya tuh saya juga dulu sebenarnya ini sih penggemar Liga Italia. AC Milan atau apa? Saya dulu lebih senang tidak perlu sebut lah. Takutnya nanti. Harus disebut Capo. Saya juga dulu saya tim Sekota 22 biru dan merah itu saya suka. Tapi saya bukan pendukung ini dua-duanya. Saya Barcelona. Aduh. Tapi saya senang melihat atmosfer kedua tim bola itu ya. Terus saat saya kuliah di Jogja, di situ saya pernah hadir ke Stadion Maguwarjo nonton Sleman langsung saat itu. Waktu itu kalau tidak salah Sleman main lawan apa ya? Kalau tidak Persifa Fakfak kalau tidak Persifa salah. Fakfak ya. Itu saya lihat suasananya tuh, wah ini saya rasa betul-betul seperti ada di Itali. Betul-betul. Dengan adanya bom smoke, terus red flare, terus nyanyian dengan koreo, terus ada lemparan-lemparan roll paper di situ. Saya lihat, wah ini seperti betul-betul ini ada di Itali. Di situ saya coba untuk berpikir bagaimana mempelajari setiap lingkup pergerakan ultras. supporternya ya. Ultras. Apa itu yang ini tentang ultras, dari situ terus perbedaan-perbedaan berapa supporter yang dari ultras, hooligan, casual dan lain-lain itu saya coba mendalami di situ. Terus dari situ saya coba ingin menempatkan posisi saya, kira-kira saya ada di posisi cocoknya kelompok supporter yang mana ini. Cocoknya yang mana ini? Tapi di situ saya masih sebagai dulu saya di Jogja tuh dipanggil kepala suku Persipura Mania Jogja. Kepala suku Persipura Mania Jogja. Tapi kita satu komunitas yang disebut dengan The Comments Jogja juga. The Comments Jogja. Nah, saya juga waktu itu termasuk pendiri dan termasuk ketua, dan saya juga waktu itu dijuluki sebagai Dirijen Persipura Mania se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali. Ya, karena kalau Persipura main se-Jawa Bali pasti saya keliling. Itu. Jadi dari situ saya terobsesi dengan komunitas kelompok supporter yang dinamakan Ultras ini. Dan sampai sekarang pun mau dibilang dan tidak bisa dipungkiri, hampir seluruh supporter yang ada di Indonesia kiblatnya pasti di Sleman. Di Sleman. Yaitu betul, di BCS. Betul. Itu. Karena seperti Tribuners tahu kalau Sleman itu orang bilang kabupaten Itali. Benar. Karena yaitu BCS dari supporter PSS itu betul-betul kelihatan totalitas sekali Capo ya dalam mendukung 90 menit. Benar. 90 menit mereka berdiri bersorak untuk PSS Sleman. Meskipun saat itu PSS Sleman juga tidak bermain di kasta tertinggi. Benar. Tapi kita bisa lihat bahwa supporter ini melihat klub, bukan melihat prestasinya dia lagi ada di mana, tetap mereka dukung penuh ya. Ya, karena itu kebanyakan kalau di daerah Jawa sana supporter lebih itu mereka mengutamakan bahwa saya cinta ini logo yang ada di dada ini, bukan saya cinta pemain. Pemain dan pelatih boleh datang pergi dan ini datang kapan saja. Pengurus bisa berganti. Tapi klub tetap selamanya namanya klub, logo itu tak akan pernah terganti dan supporter akan selalu abadi. Apalagi kalau namanya mendukung klub kota sendiri itu menjadi kebanggaan sendiri ya, Capo ya. Tidak ada rasanya itu biar dong taruh ayam dengan apapun juga kayaknya tidak bisa. Tidak bisa. Harus klub kebanggaan sendiri. Jadi meskipun klub itu dia masih kecil, tetap harus bisa didukung terus ya, Capo ya. Ya, harga diri. Betul. Nah, Capo tadi sedikit singgung, Capo sempat dijulukin kepala suku Persipura Mania se-Jawa Bali ya tadi ya. Persipura Mania Jogja. Oh, Jogja. Terus saya sebagai Dirijen Persipura. Itu mungkin bisa diceritakan awal mula, kan tidak mungkin Capo datang ke tribun nih langsung Capo berdiri di atas menjadi dirijen ini. Nah, itu awal mulanya bagaimana Capo? Kenapa bisa sampai seorang Capo Angki nih yang berdiri di atas ini? Apakah itu memang keinginan pribadi atau mungkin teman-teman ada paksa? Sudah, kakak saja sudah. Atau seperti apa? Saya tidak tahu dulu tuh keinginan itu datang dari mana.
Tapi waktu pas Persipura itu tahun 2009 kalau tidak 2009 2010 itu waktu AFC di GBK itu waktu itu. AFC di GBK waktu itu kita sempat ke sana dari Jogja. Hadir gitu kita ada sekitar 3 gerbong dari Jogja. Dari Jogja. Dari Kereta ya, Jayapura, ya. Waktu itu Persipura lawan John Book. John Book, itu betul. yang kalah 4-1 itu udah 4-1 salah. Korea Selatan. Itu kita semua rame-rame. Jadi di sana dari The Comments Persipura Mania pusat datang ini semua kita kumpul di sana. Jadi di atas pagar itu ada beberapa orang yang berdiri, termasuk saya juga. Jadi saya juga kan berdiri dengan ada kakak laki-laki satu dari Jogja. Di sana dulu kita belum ada Persipura Mania Jogja, kita masih IPMAPA, Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua. Yogyakarta, Papua, Yogyakarta Papua, saat itu. Jadi saya waktu itu juga masuk sebagai macam koordinator begitu. Jadi ya mempunyai tugas dan tanggung jawab juga untuk mengkoordinir Teman-teman yang datang teman-teman dari yang ikut Jogja juga ini. nih, ya. Oh, Dan saat itu saya juga ada di atas berdiri pimpin. Dari situ pulang, ya saya katakan pada diri saya, kenapa orang lain bisa saya tidak bisa? Betul. Apalagi ini untuk tim ini Kebanggaan sendiri. Dan saya juga harus apalagi tidak mungkin kan dirijen dari Jayapura sini nanti kita panggil ke Jawa untuk Tidak mungkin pimpin. setiap saat dirijen Iya. ini ada di Jawa. Jadi harus ada memang yang pimpin di Jawa. Harus ada perwakilan. Akhirnya sudah setiap kali Persipura main berapa kali seperti waktu itu tahun 2009 Piala Sultan Hamengkubuwono di Jogja, terus Piala SCTV berapa kali kita coba untuk saya coba untuk memberanikan diri untuk bagaimana memimpin merangkul teman-teman. Kadang yang paling tersulit dalam kepemimpinan di Jogja itu saat waktu teman-teman semua berbondong-bondong hadir ke stadion, susahnya itu untuk bagaimana semua ini bisa masuk. Untuk mereka semua dikoordinir untuk masuk kan ya. Iya, karena ini semua ini mahasiswa. Mahasiswa, uang terbatas. Saya berapa kali tuh kadang mereka tuh terlalu mengandalkan saya. Saya kadang sampai di pintu, kadang baku melawan dengan polisi, tentara, aparat yang jaga di situ sampai kadang juga saya taruh KTP gade untuk jadi jaminan untuk teman-teman semua masuk. Teman-teman bisa masuk ya. Sama pun seperti kita ke Bandung juga. Itu sampai saya bawa kantong plastik suruh teman-teman, ayo cari kantong plastik karton. Seadanya, sumbang 2.000 ini kita kasih. Terus dari polisi keamanan dan panpel tanya, terus bang ini nanti seterusnya mana? Itu nanti setelah selesai pertandingan dengan saya nanti kita ke manajemen Persipura kita bicara di sana sama-sama. Kita cari jalan tengahnya. Atur damai itu yang penting teman-teman yang sudah datang ke stadion ini bisa masuk ke tribun ini. Betul. Jadi setiap kalau pertandingan di Jawa itu pasti harus mau tidak mau kita yang pasang badan. Harus pasang badan duluan di depan ya. Betul. Jadi keinginan untuk jadi dirijen ini keinginan pribadi ya, melihat memang ketidakadaan sosok dirijen untuk mengawal Persipura saat OWD. Saat itu di Jawa tidak ada, jadi akhirnya Capo yang terpaksa untuk naik. Dan akhirnya nyaman di situ sekarang ini sudah. Nyaman sih tidak sih. Cuma saya kemarin-kemarin kalau bilang mau istirahat, memang sudah niat mau istirahat. Cuma banyak dari teman-teman juga yang berpikir dan terlalu memaksa saya untuk coba untuk bertahan. Karena sudah berapa kali ada panggilan kerja juga, macam dari Timika, waktu itu ada kakak mereka dari Freeport juga waktu itu sempat tawar saya untuk kerja, terus ada berapa, ini sampai orang tua juga bilang, ayo kerja sudah ini. Ya, saya bilang kalau pergi kerja berarti siapa yang mau melanjutkan? Siapa yang dukung Persipura? Dari Tribun Utara, itu yang membuat mungkin sampai sekarang masih dilema sih. Jadi ini pesan juga buat Tribuners bahwa Capo Angki itu tidak bisa selamanya nanti ada di atas tribun. Jadi tetap harus ada nih sosok-sosok selanjutnya, suksesor selanjutnya yang tetap mengawal Persipura nih. Betul. Mungkin nanti Capo akan tetap mengawal, namun mungkin tidak selalu ada di atas begitu ya Capo ya. Nah ini sekarang kita bicara soal BCN yang selalu hadir di Stadion Mandala ini, di Tribun Utara khususnya. Apa saja sih yang dilakukan BCN 1963 nih saat berlaga di Stadion Mandala nih, saat Persipura main nih, bikin apa saja biasanya? Satu pertama bawa diri. Bawa diri. Iya, bawa diri. Kumpulkan massa dulu ya. Kumpulkan massa, satukan tekad, bakar semangat. Langsung. Nah, jadi pertama mungkin kita teman-teman ada satu komitmen yang kita pegang di situ, no ticket no game. No ticket no game, mantap sekali. Itu yang kita, karena bagi kita saat waktu kita membeli tiket itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada tim. Kita juga membantu keuangan tim. Betul. Dan itu kami sampai detik ini pun kami tidak pernah macam minta-minta
tiket untuk ini, dan selalu koreo yang kita bawa ke atas tribun pun juga itu sumbangan-sumbangan dari teman-teman. Dan itu bukan uang sedikit itu untuk bikin koreo yang Satu bagus-bagus koreo begitu. tuh bisa hampir 2 juta. Boy, Ya, yang paling itu kecil itu sudah kayak DP motor itu. paling kecil itu bisa 800, 700. Itu paling kecil. Paling kecil itu ya. Yang kecil. Kalau yang besar tuh hampir bisa 2 juta, bahkan bisa sampai 3 juta kalau dihitung dengan roll paper-nya. Karena itu kita kan semua swadaya dari teman-teman semua. Jadi bagi kita ada keterpuasan tersendiri saat waktu kita menampilkan koreo dengan satu hal yang kita buat kreativitas di atas stadion itu, saat kembali kita nanti flashback, kita coba nonton kembali tayangan Itu ulangnya. kebanggaannya Oh, itu ada sedih, itu cerita-cerita. bisa menangis itu kalau lihat cerita sedih kayak mulai gitu. timbul. Bisa tiba-tiba menangis lihat, apalagi yang memang betul-betul kelihatan luar biasa Ya, semua. karena kan saya selalu bilang sama teman-teman bahwa tidak semua orang bisa mengorbankan segala sesuatu untuk mendukung tim ini. Betul. Tidak ada salahnya kita yang sebagai kaum-kaum muda ini mungkin bisa menunjukkan suatu jalan yang baik untuk adik-adik generasi kita berikut, supaya mereka tahu bahwa oh betul, ternyata ada supporter Persipura yang militan dan betul-betul kreatif di Mandala itu. Betul. Setiap kali kalau kita mau nonton di Stadion Mandala itu, kita selalu pasti tunggu dari sisi utara ini Tribuners. Biasanya ada penampilan apa nih? Antara buang paper kah, atau kasih nyala smoke bomb, atau mungkin koreo. Dan itu setiap kali barang itu dia naik, pasti kita semua akan bersorak gitu. Keren sekali memang sih. Nah, Capo, nih sekarang kan bicara kita nih sudah pandemi COVID-19 nih, Capo. Betul. Jadi di Stadion Mandala sudah tidak ada kegiatan Persipura lagi. Persipura bertanding tetap, tapi tidak bisa bermain di Papua, main di Jawa dan juga tanpa penonton. Nah, ini dari kegiatan BCN sendiri seperti apa, Capo? Apakah tetap mendukung dengan cara seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk kemarin kami juga bersyukur sih kemarin itu ada paspon di sini itu pelepas dahaga juga itu. Tempat terobati, betul. Saya kan waktu pon kemarin fokusnya di Timika. Iya, saya udah lihat Capo di futsal ya waktu itu. Di futsal waktu itu, terus balik ke sini pas gawang besar kita ini nonton. Di situ rasa saat kita dukung pon itu sama seperti wah ini kita dukung Persipura. Betul. Ini euforianya pas apalagi final. Itu saya berdiri di sudut tembok itu tidak bisa turun lagi. Tidak bisa turun. Mau minum saja Tidak itu bisa. harus kode pakai ini. Betul. Nah, jadi kalau untuk kegiatan di luar daripada itu pastilah ada kegiatan-kegiatan lain seperti mungkin nobar. Nobar ya. Wajib Terus, itu ya. Persipura main wajib nobar. Persipura main pasti ada nobar. Walaupun intinya kita infokan silakan ya, mungkin masa pandemi begini terus kita nonton di kafe mungkin dibatasi. Teman-teman silakan nonton di teman-teman punya rumah kumpul beberapa orang, intinya ada nobar-nobar yang kita buat. Ini itu. Kemarin juga kita sempat terakhir bikin di Mabes juga lawan Persiraja kemarin sempat nobar juga. Cuma karena memang teman-teman sibuk dan aktivitas semua, tapi terus di situ juga ada macam seumpama rencananya akan ada kopdar, terus ada kegiatan-kegiatan lain lagi yang setidaknya tetap menghidupi. Iya, seperti kemarin waktu Persipura ini juga kan sebelum PON itu kita sempat buat di Ampera sini. Oh iya. Ada turnamen futsal itu dari kami. Nah, itu intinya juga untuk ini menjaga komunitas tetap aktif ya. Iya, aktif terus jangan pasif intinya. Jadi memang tidak adanya Persipura di Jayapura nih cukup mengganggu juga ya, Capo ya. Iya, semangat dari teman-teman tuh kadang-kadang ini pelan-pelan saya lihat ini sudah mulai redup-redup. Betul. Ketika terlalu lama, itu pun itu dari supporter, dari pemain juga tidak main di Stadion Mandala, kehilangan supporter juga itu dampaknya betul-betul terasa. Iya, hampir semua. Mereka merasa bahwa sudah tidak ada dukungan, walaupun di masyarakat Papua tetap mendoakan saat tim berlaga, tapi tidak bermain di Stadion Mandala itu menjadi suatu hal yang berbeda. Kerasa sekali. Nah, Capo, tadi kita sudah bicara soal kegiatannya BCN. Nah, mungkin bagi Tribuners atau masyarakat Kota Jayapura, Papua pada umumnya ini mungkin ingin menyalurkan kecintaan mereka terhadap Persipura ini, mungkin lewat BCN, gitu caranya bagaimana, Capo? Syarat-syaratnya apa aja kalau mau gabung di BCN? Mungkin sekretariatnya ada di mana, begitu? Jadi untuk teman-teman BCN sendiri, kami kadang bisa 3 sampai 4 bulan sekali itu ada rekrutmen. Ada rekrutmen? Ya, ada rekrutmen juga. Di situ kami buka juga. Jadi di situ bukan hanya
tentang individu saja, tapi kami juga buka untuk kelompok. Siapa tahu mungkin ada komunitas-komunitas dari sekolah, komunitas dari tempat kerja, komunitas dari mana saja yang ingin, atau mungkin dari kampus yang ingin gabung. Oh, saya punya ini, teman-teman kita semua suka Persipura ini. Kita ini komunitas ada ini. Kita macam seumpama nama komunitas AAA bla 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 bla. Kita buat, terus mereka punya logo sendiri, silakan gabung, tinggal nanti kita siapkan formulirnya, diisi dengan sertakan nama-nama anggota, terus dengan dia punya mungkin identitas, terus nanti tinggal diserahkan saja, nanti dijadikan satu. Terus sedangkan Mabes kita itu ada di Jalan Raya Sentani, AB Pura nomor 52. Pasti kalau dari Wong Solo, di sebelah Wong Solo itu ada apotek itu, apotek Abdul 4, di sebelahnya itu ada ini. Jadi di sekitar dekat Uncen situ berarti, ya, dekat Uncen, sebelah Eger, toko Eger. Eger. Ya, Eger, betul. Nah, itu dulu ada Mabes kita. Kalau orang di daerah AB pasti biasa lewat itu, lihat di situ satu-satunya pondok Persipura gitu cuma kita aja, merah hitam. Betul. Nah, jadi kalau untuk rekrutmen sih kita buka untuk individu dan kelompok. Jadi ada yang mau daftar secara individu, ada yang mau daftar secara kelompok. Betul. Dan kalau kelompok pun ini juga harus dia punya logo sendiri, logo komunitas. Dan logo-logo ini yang kadang bisa dipakai juga saat waktu Persipura main di Mandala. Mereka sudah dibuat seperti macam giant flag gitu, ya bendera besar itu. Bisa dibuat, dibawa bikin spanduk apapun itu. Tidak jadi masalah sih sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar individu, bahkan kelompok yang sudah ada ini kami bisa bergabung ke BCN, menemani BCN untuk bernyanyi bersama di Tribun Utara ya. Jadi yang penting data-data lengkap, logo sudah ada, tinggal nanti bisa gabung daftar registrasi di Secret begitu ya. BCN ini kan hanya sebagai wadah. Wadah ya. Kita hanya sebagai wadah saja untuk menampung setiap komunitas. Jadi saya terobsesi itu seperti kemarin dari luar macam bonek. Iya, betul. Greenort. Di dalam Greenort itu ada beberapa komunitas di dalam, dari komunitas musik, komunitas motor, komunitas apapun itu ada di dalam. Sama pun seperti BCS Sleman. Di dalam BCS pun juga ada 250 komunitas yang ada di dalam. Itu baru 250 komunitas, belum yang individu lagi. Belum yang individu. Jadi lihat sekali waktu Persipura lawan ini Santos itu, Tribun Selatan kan kapasitasnya 10.000. Lihat kalau BCS naik 10.000 terisi full semua. Betul. Walaupun ada 250 komunitas, mereka tetap bisa kompak dalam satu arahan begitu ya. Itu ada cara-caranya tersendiri. Ada cara-caranya. Itu yang harus kita pelajari. Jadi menyatukan berbagai macam kelompok ini, Capoto. Bukan hanya kelompok, tidak, tapi beragam orang dengan watak yang berbeda. Watak semua beda. Bagaimana harus bisa sama-sama dukung Persipura ini selama 90 menit. Betul, ini. Itu yang susah sih. Baru berbeda suku, agama. Iya, betul. Itu yang kadang susah. Itu jadi persoalan ya. Orang kira mungkin berdiri bicara di atas tuh gampang ya, tidak. Di bawahnya ada proses panjang yang kita lalui. Kuat juga. Benar. Susah itu. Oke, Capul. Tadi kan bicara soal BCN ini sudah banyak bikin koreo yang memang kita lihat bagus sekali di Stadion Mandala. Kita juga sudah banyak nih yang tahu. Masyarakat Kota Jayapura nih banyak kalau orang tanya siapa kelompok supporter Persipura begitu, BCN, Capo Angki. Nah, dari BCN dan Capo Angki ini sendiri mungkin ada komunikasi sendiri dengan manajemen Persipura begitu dari awal berdiri atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ini pertanyaannya ini. Ya, mungkin dari kasus kemarin, berangkat dari kasus kemarin. Kasus apa itu, Capo? Kasus kemarin yang waktu saya amplop coklat. Ya, amplop coklat. Disodorkan amplop coklat dari pihak manajemen itu. Dari situ komunikasi kita sudah tidak ada lagi sih. Sebenarnya bukan kita yang tidak mau berkomunikasi, tapi ya kita sadar diri bahwa kita ini kan supporter dan wajib kami memang mendukung tim, tapi bukan kami juga ingin menjauhi manajemen. Kadang kami juga ingin, maksudnya kami anggap manajemen ini kan sebagai orang tua kami. Sebagai orang tua, sebagai ya orang yang kami hormati. Intinya seharusnya dari pihak manajemen sendiri yang harus sebenarnya duduk mengundang kami untuk kita berbicara sebagai orang tua dan anak, kira-kira jalan terbaik untuk ke depan bisa bagaimana, apakah kalian kelompok supporter bagaimana bisa besok
bersama masyarakat bisa memenuhi Stadion Mandala dan membuat Mandala lagi kembali riuh, tidak. Nah, hal-hal kayak begini yang harus membicarakan sebenarnya. Berarti dari BCN ini masih menunggu dari manajemen sendiri untuk membuka ruang untuk bisa komunikasi berbicara soal Persipura ke depannya begitu, Capo. Kami tunggu dari tahun 2018 sampai sekarang gitu. Dan belum ada ya, Capo ya. Nah, kemarin kita bertemu di Polda saja, toh. Ketemunya di Polda ya. Sempat bertemu di Polda. Ya, Capo. Mungkin dari tadi bicara soal itu, kita kan di Jayapura ini yang saya tahu kelompok supporter bukan cuma BCN. Benar. Ada kelompok supporter Persipura yang lainnya, mungkin yang tua mungkin kita bisa kenal The Comments dan kelompok supporter lain. Dan juga sekarang ada nih kelompok-kelompok baru yang kita baru lihat belakangan ini, kelompok-kelompok supporter dari tim-tim yang ada di luar Papua. Mereka juga membuka cabang untuk ada di sini mendukung tim kesebelasannya begitu, Capo. Ya. Nah, mungkin dari Capo dan juga lintas supporter nih, apakah ada silaturahmi begitu atau mungkin ada kegiatan begitu, Capo? Bisa dijelaskan? Kalau untuk soal komunikasi mungkin ada sih, kita sering komunikasi macam saya dengan The Comments. Ada beberapa abang-abang di situ, terus dengan Persipura Mania, terus dengan Black Boys. Nah, jadi kalau untuk yang lain-lain kan di luar mungkin yang mempunyai tribun itu di Mandala itu kan kita ada sekitar 4 ini. Itu di selatan itu ada The Comments dengan Black Boys. Terus Persipura Mania itu di Liverpool. Dan kami BCN sendiri ada di Tribun Utara. Nah, dan kalau teman-teman pun ada juga komunitas-komunitas dari luar yang ingin sebenarnya bergabung. Bagi kami lebih bagus sebenarnya semakin banyak komunitas yang mendukung Persipura dan mendeklarasikan bahwa kami adalah kelompok supporter Persipura, itu malah lebih bagus. Kami sangat mendukung dan sangat senang sekali. Sangat menyambut baik ya kehadiran teman-teman yang lain. Karena Persipura ini membutuhkan dukungan sebenarnya itu. Dan peran kita ini ada di situ untuk itu. Ada untuk bagaimana bisa membangkitkan kelompok-kelompok yang lain ini, orang-orang lainnya agar semua sama-sama bergerak serentak agar mendukung Persipura. Jadi secara penuh ya. Kalau untuk saya secara pribadi, saya selalu bilang sama teman-teman juga, intinya kapan saja, siapa saja, kami akan sambut dengan baik. Kalau umpama dia ingin bergabung menjadi supporter Persipura. Iya. Betul, Capo. Nah, bicara Persipura ini butuh dukungan. Capo, saya tuh nonton Persipura nih dari tahun 2005 perkiraan. Nah, dulu itu ketika saya kecil, saya lihat Stadion Mandala itu selalu full merah, penuh. Mulai dari tribun Liverpool, tribun VIP, utara, selatan. Meskipun utara dan selatan baru-baru ini saja dibangun toh. Dulu tuh kelihatan penuh sekali. Tapi sebelum pandemi kemarin, terakhir-terakhir, apalagi semenjak zamannya yang saya tahu nih, saya ingat saya tuh semenjak tribun-tribun ini mulai ada kursi nih. Yeah. Mulai ada kursi, satu kursi untuk satu penonton toh. Tribun yang di stadion ini tingkat atmosfernya penontonnya kurang, sudah mulai berkurang, sangat berkurang. Nah, dari Capo sendiri mungkin apakah ada kerinduan soal ke atmosfer di Mandala sendiri untuk melihat Stadion Mandala ini angker lagi begitu, dan juga mungkin cara-caranya Capo nih cara-caranya seperti apa biar nanti Stadion Mandala ini bisa ramai lagi. Kalau untuk soal kerinduan pasti semua masyarakat Papua mempunyai kerinduan yang sama. Sangat rindu sekali ya. Melihat Mandala seperti dulu lagi, intinya kami ingin bahwa betul-betul tim bermain tuh mereka rasa nyaman di dalam lapangan. Mereka bisa percaya diri karena ada supporter di belakang ini. Kita siap dukung nih. Wah, ini kita siap dukung. Bila perlu sampai menyanyi sampai pulang hilang suara juga tidak jadi masalah. Pokoknya dulu tuh pulang hilang suara pasti. Betul. Jadi kalau untuk saya berapa hal yang perlu dicatat oleh mungkin sebagian masyarakat Papua dan teman-teman supporter yang lain, bahwa sebenarnya rasa yang perlu ditanamkan dalam punya diri masing-masing yaitu konsistensi. Gitu. Sebenarnya untuk saya. Karena saya lihat kemari-kemari sini beberapa komunitas ini sudah lempem-lempem. Ya, saat Persipura tidak, sebenarnya kita harus terus bergerak terus. Sebenarnya bergerak bagaimana mensosialisasikan kepada
yang lain, terus kita adakan nobar-nobar itu terus bagaimana supaya membangkitkan. Perangsang-perangsang untuk Iya. tetap mendukung Itu Persipura. harus ada di dalam nobar itu harus ada nyanyian-nyanyian, dibunyikan alat musik. Jadi euforia itu kita jaga terus. Euforia. Api ini jangan sampai padam. Jangan sampai gitu. padam. Betul. Api untuk dukungan untuk tim ini jangan sampai padam. Tapi saat dia padam, Itu berarti sulit redup sekali semua. untuk cari korek lagi tuh sulit ya. Untuk kita mau macam seumpama sempat vakum waktu itu dari tahun 2000 berapa belas 2014 kalau tidak 14. salah. Itu dia sempat vakum sampai 2017 waktu itu. Itu vakumnya itu lama dan saat waktu kita kembali membangkitkan lagi, Itu sulit. ini butuh tenaga ekstra, butuh pemikiran ekstra, waktu ekstra dan segala-segala yang ekstra. Karena sudah meninggalkan habitatnya begitu cepat. Biasanya di Mandala terus lama-lama tidak kembali lagi tuh agak sulit ya memang. Iya, karena saya lihat maksudnya kesini kan ada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Oke. Itu yang membuat masyarakat ini rasa ketergantungannya itu ada. Dan kalaupun besok Persipura kembali bermain di Mandala, kami harapkan manajemen harus tindak tegas, itu yang namanya calo. Calo. Jangan ada calo lagi. Karena apa? Orang mau hadir ke stadion, menonton dengan tiket yang tom beli 25.000. Karena kami ini selalu beli tiket. Iya. Kadang kami beli tiket yang 25.000, kadang-kadang harga bisa berubah 23. Kalau pertandingan besar bisa naik 50. Salam 50. Kalau pertandingan big match. Kayak kalau harga 75.000 yang macam semua VIP kursi 4 ke kursi berapa tuh yang 75 ini. Itu harga sampai dari 75 bisa lompat sampai 150. Yang dari 100.000 ini 150 bisa naik sampai 200. apalagi kalau perang bintang. Waduh, Wah, itu satu orang yang jual tiket dia bisa beli motor satu gitu juga. Betul. Jadi Capo ini betul-betul kita nih harus memberantas calo ya. Calo yang pertama, terus yang kedua tuh kalau bisa manajemen cobalah. Pantel itu kan banyak. Terus atau tidak dibentuk tim khusus di luar untuk menetralisir Menetralisir ya. parkiran itu. Parkiran. Merapikan parkiran-parkiran yang ada, terus coba di situ ditekankan kepada setiap tukang juru-juru parkir yang ada. Bila perlu pemerintah kota yang turunkan langsung juru parkir di situ gunakan karcis. Karena di situ parkiran satu mobil saja bisa 100.000. 100.000. Kadang bisa 50. Iya, Motor betul, itu betul. bisa 20 sampai 50. sampai 50. Nah, itu kan Itu kadang-kadang jadi membuat penghalang ya. Kalau kita nih niat datang berangkat dari rumah mau dukung Persipura sampai di Mandala, lihat kenyataan bayar parkir, cari parkir sulit, bayar parkir juga mahal sekali. Terus ketemu calo lagi. Itu juga kan kalau uang terbatas juga kita pasti bingung kita mau masuk ke itu yang tidak. kadang kalau untuk saya yang saya berpikir begini, itu nanti Persipura bukan dapat dukungan tapi dapat sungutan. Iya. Karena kan orang datang bukan untuk mendukung tapi dapat hal yang Iya. orang berpikir, saya beli karcis 50.000 yang harga 25, yang 30 beli 50. Terus saya ke sana parkir mobil, itu baru satu mobil, satu keluarga. Satu mobil. Belum tom pergi berapa keluarga, tom pergi 2 mobil. Belum lagi yang berangkat dengan trek lagi. Dia, orang awam akan berpikir begini, lebih bagusan nonton di rumah. Iya. Saya beli pisang goreng, Beli harga pisang goreng, 50.000, bikin saya beli kopi. gula, kopi, beli rokok atau bungkus, saya duduk depan TV, dapat teriak sendiri, ternyata dia marah. Betul. Itu. Tapi jelas rasanya berbeda kalau nonton di rumah dan di tribun. Iya, tapi kan Kalau memang namanya dipersulit itu memang supporter orang datang beli tiket untuk menonton pertandingan ngerasa nyaman, kan begitu. betul. Tidak pulang dengan kekhawatiran. Jadi maksudnya kalau untuk saya ya, cobalah mungkin manajemen pun juga harus bisa berpikir ke arah sana dan harus lebih cepat lagi karena tahun 2018 saya pernah sampaikan ini langsung ke Pak Sekretaris Rocky Babena sendiri. Saya langsung kirim video bukti calo ya. Ada calo di ada sana. calo di Taman Imbi. Itu langsung oh di dikirim. Taman Imbi ya. Itu langsung. Bukan kami ini tapi harus. Hampir semua supporter Indonesia ini semua itu melawan itu calo itu. Betul, Karena itu merugikan tim juga. merugikan tim. Karena tim tidak dapat pendapatan berlebih dari Iya. situ juga dimakan sendiri dan supporter juga kira dipersulit untuk masuk itu. ke dalam tribun. Betul Capo. Nah, bicara lagi kita kembali bicara soal Persipura dan BCN nih Capo. Dari BCN sendiri saya lihat kayaknya cukup dekat ini. Kadang saya lihat Capo postingan ini pernah dengan Kakak Boas, dengan pemain-pemain Persipura yang lain. Mungkin sedekat apa teman-teman dari kelompok supporter BCN dengan pemain-pemain Persipura ini? Capo, bisa dijelaskan? Kalau kami sih sebenarnya bukan mau ingin apa ya, ingin mendekatkan diri apa, tidak sih. Cuma namanya supporter dengan pemain itu sebenarnya harus lebih dekat satu sama lain supaya chemistry itu kita dapat.
bukan hanya kita di lapangan saja, tidak, tapi di luar lapangan kan kita tetap seperti macam adik, kakak. Atau, saya kadang bukan dengan ini pemain, kadang dengan mantan pemain pun Mantan juga. pemain juga tetap jaga Iya, komunikasi ya. dulu seperti macam Manu Wanggai. Manu Manu Wanggai. Wanggai undang kita teman-teman BCN waktu itu hadir Sekarang sudah jadi Natal di PNS ini. rumahnya. Ya, terus kita juga biasa macam seumpama kemarin. Sebelum-sebelumnya saya juga biasa ke rumah Boas, biasa mungkin minta tanda tangan atau apa kan ada fans dari jauh bilang Kakak Capo kita titip ya baju Tanda tanda tangan tangan Boas betul, apa. betul. Yuk kirim Jalur barang. belakang ini. Saya tolong kayak begitu. Betul, Jadi betul. tidak ada sebenarnya kita tidak ingin menjauhkan diri. Iya, betul. Cuma kadang-kadang yang saya kadang ingin kritisi juga ada beberapa pemain juga yang sedang menjaga jarak dengan kita. Menjaga jarak ya. Jaga jarak macam dengan supporter apa begitu. Sebenarnya santai saja sih. Santai saja karena Apakah mungkin pemain takut dekat dengan supporter nanti BCN ini yang mungkin lagi sedang bermasalah dengan manajemen. Pemain juga rasa terancam sebenarnya. Ini pemikiran kayak begini yang harus itu sebenarnya harus dihilangkan ya Iya. pemikiran begitu. Karena kami ini membangun kedekatan dengan pemain sebenarnya karena kami betul-betul menghormati mereka sebagai pemain, sebagai pejuang lapangan hijau untuk. Karena pemain ini adalah yang mewakili semangatnya BCN di lapangan. Betul. Mereka yang bekerja keras Karena untuk nama baik Persipura ini. Nama baik tanah Papua dan Persipura itu ada di pundak kalian itu. Itu yang kami hargai. Oke Capo, selanjutnya nih saya mau tanya soal Persipura ini kita sering dengar orang bicara soal harkat dan martabat orang Papua. Nah, bagi Capo sendiri mungkin bisa kasih penjelasan terkait stigma itu. Harkat dan martabat orang Papua bagi Capo sendiri seperti apa? Oh, kalau bagi saya soal harkat dan martabat. Nanti terlepas dari Persipura bahwa kita orang Papua ini kan bukan di negara ini ada satu hal yang sebenarnya tidak kita dapat secara baik. Bukan saya buat perbedaan tidak sebenarnya. Tapi ada hal yang perlu karena kadang kita orang Papua ini seperti minoritas begitu. Kita ini. Saya lama di Jawa, diskriminasi itu pun masih saya dapat. Masih gitu. ada. Saya dikatakan wong ireng apa kayak begitu. Ada, itu saya dapat. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan itu masih ada. Sampai kalau tidak salah ya ini tahun 2019 kemarin kasus diskriminasi rasis itu yang di Surabaya. Dan itu pun sempat dilawan, ditentang juga teman-teman bonek pun juga mendukung kami itu juga untuk melawan hal itu. Iya, karena itu memang oknum. Dan Persipura hadir sebagai jawaban untuk hal-hal seperti kayak begini. Itu. Karena mereka betul-betul berjuang di lapangan, mengangkat harkat dan martabat kami orang Papua yang betul-betul untuk sementara waktu kalau bisa dibilang dulu orang tua bilang apa? Kita seperti macam dianaktirikan begitu. Pembangunan lambat dan lain. Sampai kemarin saya jaringan Telkomsel tinggal mati-mati terus. Nah, ini yang perlu ini. Jadi kita seperti macam di ujung timur nih seperti macam di itu. Agak dibedakan, agak disampingkan ya. Dengannya Persipura hadir, apalagi dengan Persipura waktu itu bermain di Liga AFC, Nasional. Itu membuat kita seluruh orang Papua bangga merasa karena terwakili Persipura gitu internasional. ya, betul, ya, Pak. Jadi konteks dari harkat dan martabat ya betul-betul karena tong punya harkat dan martabat tanah Papua ini. Jadi ada nama di Persipura baik itu ya. ada di Persipura Jadi itu. Karena sebagaimana mungkin kita harus jaga Persipura ini biar bisa tetap mewakilkan kita di lingkup nasional dan internasional ya, gitu. karena banyak sebenarnya tim-tim yang ada di Papua sini, bukan kita mau bilang mereka ya bagus apa semua. Semua bagus. Semua bagus. Malahan dari tim-tim ini juga melahirkan beberapa pemain potensial yang ada di Persipura juga dan kita semua saling hargai. Cuma saat ini yang ada di Liga 1 yang ada di yaitu Liga 1 Persipura dengan satu-satunya tim sejarah yang Papua. panjang. Iya, satu-satunya tim Papua yang ada di Liga 1 yang mungkin mewakili nama baik masyarakat Papua itu yang bukan kalau sekarang bilang ada Papua terus Papua Barat. Ya. Kalau untuk orang semua tetap satu saya sama saja sih sebenarnya karena sebut masalah Papua Barat sama saya dulu Persipura semua. Semua mau dari Merauke sampai di Sorong sana semua Persipura ya. Sampai semua Persipura. Siap. Jadi harga dan martabat orang Papua tuh betul-betul diwakilkan oleh Persipura ya Capo ya. Ya, karena Persipura ini ya
merah hitam ya sudah, itu jati Betul. diri sudah. Oh, betul. Nah, baik Tribuners, untuk saat ini kita akan kembali jeda dulu. Selanjutnya nanti kita akan kembali membahas soal peran supporter bagi klub Persipura. Forza Blackburn! Forza Blackburn! Blackburn campione! Blackburn campione! Forza Blackburn de campione! Forza Blackburn de campione! Sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu angkat piala sampai juara menang. Sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu angkat piala sampai juara menang. Sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu angkat piala. Forza Blackburn de campione. Forza Blackburn de campione. Forza Blackburn. Forza Blackburn. Blackburn campione. Blackburn campione. Forza Blackburn de campione. Forza Blackburn de campione. Sampai juara, sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu angkat piala. Sampai juara, menang. Sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu angkat piala. Sampai juara, menang. Sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu angkat piala. Forza Blackburn de campione. Forza Blackburn de campione. Forza Blackburn. Forza Blackburn. Blackburn campione. Blackburn campione. Forza Blackburn de campione. Forza Blackburn de campione. Sampai juara, sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu angkat
Halo Tribuners, salam olahraga. Anda kembali menyaksikan segmen Lego Papua, lembaran olahraga Papua. Nah, dengan topik Persipura bagi supporter saat ini. Saat ini kita kembali bicara dengan Capo Angki, Tribuners. Saat ini saya ada pertanyaan yang mungkin cukup singkat nih Capo. Tapi saya pengen jawaban yang cukup panjang dari sosok Capo Angki nih. Apa arti Persipura bagi seorang Capo Angki? Mungkin bisa dijelaskan Capo. Bagi saya Persipura itu seperti apa ya? Ini bagi saya. Iya. Kalau untuk saya seperti agama kedua. Agama kedua. Kalau untuk saya secara pribadi. Karena selalu melekat dalam diri saya, ingatan dan apapun, aktivitas saya pun tidak akan pernah lepas dari namanya Persipura. Itu bagi saya. Sampai anak-anak saya pun juga saya ajar untuk bagaimana betul-betul bisa betul-betul menyukai Persipura itu. Sampai Persipura. Baju apa semua aksesoris pokoknya. Sampai di rumah tuh kalau mau merah hitam harus merah hitam ya. Itu ya. Sampai kemarin terakhir ke kamar saya chat semua kasih merah hitam ya. Karena bagi saya Persipura ini seperti tadi kita berangkat dari seperti harkat dan martabat. Yep. Ada satu hal yang mempunyai apa ya? Tanggung jawab besar sebagai anak Papua. Betul. Mempunyai dan kita menghargai pada setiap orang lain pasti mempunyai tim ini kan kebanggaan sendiri masing-masing daerah dan saya bangga mempunyai Persipura pada prinsipnya karena Persipura di sana terdapat segala macam hal yang bisa membuat kami masyarakat Papua bangga dengan prestasi yang ada, dapat mengorbitkan pemain-pemain asli Papua. Mari kita lihat berapa tahun terakhir dengan prestasi Persipura yang 4 bintang pun itu hampir semua 80% sampai 85% semua itu materi pemain kan anak asli Papua. Dan itu ada keterbanggaan tersendiri. Itu kebanggaannya luar biasa ya. Dan kalau untuk saya Persipura ini sangat dalam sekali sampai detik yang ada pun juga saya sampai tidak pernah berpikir soal apa yang namanya sampai yang kemarin tadi saya bilang untuk pekerjaan pun juga bisa saya ditinggalkan tidak terlalu berpikir ke soal kerja itu karena kerinduan saya saat waktu saya pulang dari Jogja sudah tugas saya mengawal Persipura di luar sana sudah selesai saya balik ke sini saya tugas ingin mengawal Persipura di dalam kandang lagi. Di situ rasa saat saya sudah dekat dengan tim kayak begini terus mau ingin dipisahkan itu sulit. Dan yang dapat memisahkan saya dengan Persipura ya itu hanya maut saja. Hanya maut. Agama kedua itu Capo ya. Itu bagi saya. Bagi Capo. Saya tidak tahu bagi orang lain seperti apa karena itu sudah menunjukkan betapa loyalitasnya Capo sama Persipura ini. Kadang-kadang sudah tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang sampai main nonton kalah atau mungkin apapun itu tiba-tiba dengan sendirinya mata itu berkaca-kaca. Air mata jatuh apa. Karena iya bernafas kalau untuk saya macam seumpama contoh mungkin saat ini sampai saya mungkin kadang bernafas pun juga orang tahu berarti itu Persipura. Jadi yang keluar ini adalah Persipura. Iya sudah maksudnya sudah terlalu melekat. Jadi mau ganti nama kadang Facebook foto apapun juga. Pasti ada baunya dengan Persipura ya. Dan Capo juga sekarang cukup dikenal untuk masyarakat kota Jayapura dan juga elemen supporter di Indonesia ya karena Persipura juga. Betul karena ya itu. Kalau untuk saya memang tidak bisa terlepas tadi dari satu dari harkat dan martabat orang Papua dan Persipura ada identitas. DNA itu kalau ini darah mungkin keluar ini tulisan Persipura hitam semua. Kulit, merah darah. Merah darah itu. Oke Capo, jawaban yang sangat luar biasa Capo. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lainnya Capo. Capo ini dikenal cukup kritis, bahkan tadi Capo sempat singgung juga soal amplop dari manajemen, ketemu manajemen di Polda. Karena kritisnya Capo dan juga Capo ini lantang bicara soal kondisi Persipura. Bukan cuma saat Persipura ini lagi sedang bagus-bagus ya, bahkan saat Persipura sedang jelek juga Capo tetap ada di samping Persipura dengan gayanya Capo yaitu mengkritik tentang perbaikan dari Persipura sendiri. Nah, menurut Capo sendiri supporter Persipura ini fungsinya itu seperti apa Capo untuk manajemen Persipura? Sebenarnya secara umum sama saja sih sebenarnya. Karena kalau untuk berbicara masalah mencintai, bukan saya saja yang mencintai kadang. Semua orang pasti juga mencintai Persipura.
Cuma kami sini hadir sebagai satu wadah yang bagaimana mengumpulkan setiap banyak orang yang mempunyai hobi yang sama, mempunyai rasa cinta yang sama yang ada di dalam wadah ini. Terus di dalam situ ada berbagai macam diskusi, ada berbagai macam hal yang kita bicarakan terkait dari berapa konteks-konteks atau permasalahan yang kita lihat yang ada di dalam tim. Dan saat waktu kita melakukan kritik pun juga kritik itu sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu. Dan apa yang mungkin kita dengar dari atau mungkin apa yang namanya setiap hari mungkin ada masukan atau bacaan yang kita lihat dari grup-grup terus dari media. Jadi kalau untuk saya fungsi kontrol sebenarnya yang harus kita jalankan karena tugas dari kita wadah atau komunitas kan ada komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang mungkin itu ada di pihak pemerintah atau organisasi kadang macam seumpama ada mungkin adat dorang kritik kepada pemerintah. Ini kan fungsi kontrol dari masyarakat kepada pemerintah. Sama pun seperti kita juga. Karena kita pendukung Persipura, maka itu kita mengkomentari segala hal yang dilakukan di aktivitas dalam klub Persipura sendiri, tubuh Persipura untuk setidaknya fungsi kontrol itu kita jalankan sebagai supporter. Tapi kita mengkritisi dengan menawarkan solusi. Menawarkan solusi, bukan tidak cuma ada hanya kritik sekedar saja. bicara bodoh-bodoh, tidak. Saja, Kalau bicara bodoh-bodoh karena harus ada solusi ya. betul, kalau bicara bodoh-bodoh karena kelas 6 SD atau anak ini juga bisa kan. Betul. Tapi kan kita menawarkan dengan solusi. Ada solusi ya begini loh, cara yang terbaik kayak begini. Silakan, kita tidak paksa harus manajemen harus pakai cara kayak begini, pemain harus pakai cara begini, tidak. Tapi itu dipertimbangkan lagi. Kalaupun dipakai itu lebih bagus. Kalau tidak pun, kalau bisa pakai cara lain tapi harus berubah lebih baik lagi kan begitu tidak jadi masalah. Jadi pendukung Persipura ini jangan cuma mencintai saja tapi harus peduli juga dengan Persipura ini kondisinya seperti apa ya Capo ya. Kita harus peka dengan kondisi Persipura saat ini mungkin mungkin yang kita rasa ada kurang yang boleh disuarakan dan itu kebebasan sebagai seorang supporter juga ya Capo ya. Iya, cuma harus yang perlu mungkin masyarakat ketahui juga kadang-kadang teman-teman di Facebook atau di IG kadang ada komentar-komentar yang sebenarnya harus dikontrol juga. Harus dikontrol. Sebenarnya tidak perlu dikeluarkan, apalagi kita berbicara, kalau kita berbicara masalah tim, mari kita bicara masalah tim. Jangan kita serang personal. Karena ini kita berbicara, ini tim Persipura ini. Kalau macam seumpama ya, kalau kita berbicara masalah Persipura, berarti Persipura bermain secara kolektivitas, tim, kayak begitu. Kita berbicara manajemen, berarti manajemen bekerja secara terstruktur, organisasi. Tapi kadang ada yang kalau di Facebook ada yang serang secara personal. Kadang di situ saya bilang, aduh ini kurang bagus karena perjuangan kita untuk menyuarakan hal-hal seperti kayak begini kadang dinodai dengan hal-hal yang buruk seperti kayak begitu. Jadi apa yang kita sebenarnya bicara terkait yang lurus sebenarnya harus ada perubahan seperti contoh kemarin kita bersikeras dengan harus digantinya manajer tim waktu itu kita kemarin sampai sekarang pun ya kami masih tetap ini macam gantinya manajer tim karena kami butuh manajer tim yang betul-betul mempunyai jam terbang terus punya pengalaman dalam sepak bola dan lain-lain terus mempunyai kedekatan dengan pemain yang baik kan kemarin kita bicara seperti itu. Kalau ada yang dari sebelah lagi di grup-grup sebelah atau grup-grup Facebook orang serang personal ada makian atau apapun. Nah itu yang kita tidak suka. Iya. Betul. Jadi harus betul-betul dipahami dahulu kondisinya seperti apa dan memang dilihat bahwa yang dibutuhkan ini seperti apa ya. Betul. Kadang harus kita juga bijak lah menggunakan. Harus bijak ya menggunakan sosial media. Iya. Betul. Oke deh Capo. Nah ini tadi kan bicara soal kritik pada manajemen juga bicara soal Persipura yang ke arah lebih profesional. Nah mungkin Capo ada harapan untuk manajemen Persipura sendiri dan juga termasuk hubungan dengan elemen supporter Persipura yang ada di tanah Papua dan di Indonesia nih Capo. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk harapannya pada manajemen ya saya rasa harus ada perubahan lah dalam tubuh manajemen dan kami berharap di tahun-tahun berikut ini Persipura sudah mempunyai akademi yang baik. Akademi ya. Terus pembinaan usia muda pembinaan usia muda yang setidaknya siap diorbitkan nanti untuk hitung-hitung bisa menjadi pemasukan juga untuk tim. Terus Persipura sudah mempunyai mes, harapan kami sudah mempunyai lapangan latihan sendiri. Training ground sendiri. Klub-klub di luar sekarang saya lihat itu sudah banyak. Sudah punya banyak. Semua harus punya training ground. Tinggal Persipura ini kita masih menunggu ya. Karena kan
ini isu-isu Mandala mau dihibahkan untuk Persipura sampai detik yang ada dari tahun berapa itu diwacanakan hal itu sampai detik yang ada yang tidak pernah terjadi. Belum. Dan lebih bagus Persipura lebih bagus mempunyai lapangan latihan sendiri itu lebih bagus. Dan harapan kami Persipura dikelola secara profesional lah. Dan butuh orang-orang yang betul-betul mempunyai jiwa membangun dan orang-orang yang betul mempunyai paham bola yang duduk di dalam situ agar bisa bekerja untuk membangun tim ini. Tidak usah berpikir tentang untung dan rugi lagi. Kerja betul-betul untuk bangun tim. Kalau macam betul-betul kerja untuk bangun tim ini akan berkembang lah. Pasti akan berkembang. Kasihan, kita cuma modal 4 bintang saja. Ya. Tapi minim akan kreativitas dan profesionalisme di dalam membangun tim ini. Tim-tim yang lain sana sudah berlomba untuk maju menjadikan dia punya klub. Kemarin saya baru dengar Arema yang baru buat akademi. Akademi. Langsung ditunjuk Mas Ketuk Joko Susilo untuk jadi pelatih akademi. Persipura kapan? Kayak gitu kan. Belum ada kabar. Nah, itu kan belum ada jangankan itu wacana pun juga belum ada. Ya. Itu Jadi, sampai sekarang belum ada. Itu. Selama ini hanya berbicara soal ya prestasi di liga saja. Iya, harapan belum ada berbicara soal pembinaan usia dini, pengelolaan manajemen sendiri ya, Sapo. Ya, betul. Jadi harapan kami ya seperti itu untuk ke depan dan harapan untuk supporter ya kalau untuk saya tetap kita berkomunikasi dengan baik terus marilah kita sama-sama jadikan komunitas kita ini tempat untuk menampung segala banyak orang-orang yang punya kepedulian untuk tim ini. Terus bagaimana kita kembangkan mereka dengan pola pikir yang baik. Bagaimana menanamkan rasa cinta, nasionalisme terhadap atau mungkin rasa cinta yang besar terhadap Persipura sendiri. Dan kalau untuk saya sendiri satu yang perlu ini kita ajarkan mereka untuk tentang apa itu yang disebut dengan no ticket no game. No ticket no game. Supaya jangan kita terbiasa dengan harus tunggu tiket gratis, minta tiket sana sini untuk kita masuk. Kita keluarkan uang beli tiket sendiri untuk masuk dukung tim itu lebih bagus. Jadi supporter harus bisa menghidupi Persipura bukan berharap dari Persipura ya, Capo. Harus. Harapan saya besok-besok bila perlu besok kita supporter lagi kita sumbang alat fitness untuk Persipura. Mantap itu sekali, lebih enak kan? Harapan saya seperti itu. Betul. Apa tahu besok kalau macam pama kita ada berkat, bila perlu saya sendiri yang ada berkat, langsung saya beli, kasih langsung kan gitu. Yang lambang di dada ini. Berharap juga manajemen terima. Kalau manajemen tidak terima percuma kan perjuangan sia-sia. Ya itu mungkin suara Capo untuk manajemen, mungkin manajemen Persipura dengar, mungkin bisa ditanggapi juga nanti toh. Bisa nanti mungkin berdiskusi juga dengan Capo terkait harapan-harapan ini. Capo selanjutnya, saya ini sering lihat Capo sama seperti yang kemarin tadi Capo ada bilang soal futsal, segala macam. Capo menggunakan nama-nama pemain-pemain lama Persipura. Capo juga sering bicara soal sejarah-sejarah Persipura nih. Nah, seberapa penting sih sejarah Persipura itu buat anak-anak muda sekarang? Karena sekarang saya ini sering lihat Capo. Dulu itu zaman saya kecil, saya lihat orang tuh banyak di jalan bangga pakai baju Persipura. Sekarang itu anak-anak muda tuh macam tidak ada yang suka pakai baju Persipura begitu. Mungkin Capo bisa jelaskan seberapa penting kah sejarah untuk Persipura ini, apalagi sudah 4 bintang nih sekarang Capo. Saya pernah dengar bahwa ada satu itu kan siapa yang pernah bilang itu bahwa negara yang besar adalah negara yang menghargai para pejuang. Perjuangnya. Sama pun seperti kami juga supporter. Ya, klub yang besar, klub juga yang menghargai para mantan pemain, terus sejarah tim ini sendiri. Nah, itu yang mungkin kalau untuk saya, kami ingin kemarin kami suarakan juga agar ada museum sebenarnya. Museum ya, Capo? Harus ada museum Persipura, kalau tidak apa yang namanya, seperti mungkin ruangan seperti kayak begini cukup sih sebenarnya. untuk kita mengenal kembali latar belakang Persipura berdiri kapan, siapa pemain-pemain dulu Persipura begitu ya. Iya, setiap generasi itu kan bisa dipampang foto, terus piala-piala. Bila perlu kalau tidak bisa taruh yang asli, taruh aja replika kan. Replika aja. Supaya untuk kan kita mengenang ini. Bahwa dulu pernah generasi ada. muda ini kan bisa tahu betul. Persipura ini pernah berjaya. Pernah juara Piala Presiden, contoh. Itu kan piala-pialanya kan tidak tahu di mana. Itu. Terus kita lihat, kalau macam dulu saya pernah ke Surabaya, saya lihat, ada di mes Karanggayam tuh ada semua taruh ada semua lengkap di situ. Jersey semua itu semua disusun rapi semua. Betul. Nah, dari hal jersey saja tuh coba. Harapan kami kalau macam berbicara masalah sejarah, bukan hanya kami tidak, tapi generasi kami berikut ini
Percaya tidak kalau besok generasi anak saya ini masih kenal Boas Salosa dan ini siapa Tinus Tinus Pai. Pai nanti Iya, tidak. betul, Kan begitu. Paling yang mungkin dia kenal sekarang mungkin cuma Boas saja, tapi yang lainnya tidak. Betul, betul. Sama pun anak saya dia tidak kenal siapa Roni Wabia, dia tidak kenal siapa Krisya Rangga, dia tidak kenal siapa Artefak Alfred dalam Repasi, saja mungkin siapa almarhum Ishak Fatari, kan tidak ada yang kenal. Kayak gitu. Maka itu kita bilang gunanya adanya apa ya, seperti macam museum kecil, museum apalah. Supaya kita lebih menghargai ini. Kalau kita berbicara tentang cinta tanah air, cinta tanah Papua, kalau kita tidak menghargai para pejuang atau cinta Persipura itu tidak menghargai para pejuang yang bertaruh nyawa demi harkat dan martabat. Orang Papua sampai sekarang dulu dong berjuang sampai Persipura ada. Kalau dulu dong tidak berjuang, mana ada Persipura? Mana ada kita sekarang dulu. Mana ada sekarang yang tim yang tuh membanggakan. Nah, Capo kalau bicara soal museum nih, saya ada lihat satu spot sebetulnya, Capo. Taman Imbi. Taman Imbi tuh saya lihat sekarang macam tidak terlalu difungsikan, Kak Capo. Kayaknya cukup cocok itu untuk jadi, karena letaknya nih pas di pusat kota tuh. Baru juga sejarahnya juga cukup panjang. Mungkin bikin museum Persipura di situ kayaknya cukup masuk akal ya. Capo, kalau menurut Capo punya pandangan bagaimana soal Taman Imbi nih? Kalau untuk saya Taman Imbi sih bagus sih, karena pas ada di tengah-tengah kota. Ada di tengah-tengah kota. Cuma kan ya sekarang kembali kapan itu terrealisasi? Kapan? Intinya kapan ini? Kapan? Saya mau tempatnya Mau di tempat mana? di mana saja, yang penting barang ada ya. Bila perlu dong bikin dalam laut juga yang penting barangnya ada. Itu aja tuh. Tetap kita menuju ya. Iya. di ujung Tomolog, dunia. ya. Tetap kita menuju. Siap, Capo. Itu bicara soal museum. Semoga nanti suatu saat kita bisa punya museum lah. Amin. Untuk Persipura ini. Kita bisa tahu lah sejarah-sejarah dulu dari tahun 80-an Persipura main di Jakarta itu siapa-siapa saja yang main. Tahun 2005 dulu kejadian di Senayan seperti apa. Kita nggak harus tahu yang kayak begitu. Jadi harapan untuk museum itu ya segera terrealisasikan lah biar kita bisa lebih kenal lagi dengan Persipura ini. Nah, Capo tadi sudah bicara panjang lebar soal Capo perjalanan selama mendukung Persipura ini. Mungkin Capo bisa jelaskan, sebutkan satu momen di mana Capo merasa paling kenangan paling manis lah saat pertandingan mendukung Persipura berlaga itu pas kapan, Capo? Kenangan paling manis itu yang tadi saya bilang ke Palembang. Oh, Palembang lawan Persib itu ya? Oh itu saya pergi ke Hagaya sekali pergi pakai pesawat. Wih. Sampai sana itu padahal tidak tahu. Ada lari kosong. Itu buka dompet sampai di pas sampai di bandara di Palembang pas tiba ada teman juga satu teman, jadi saya pergi nih dengan teman bonek dari Jogja. Okay. Sampai di sana ketemu teman Viking. Ke sana dia bilang, "Mas mau ke ini." Saya juga kan tidak bilang kalau saya nanti yang pimpin, tidak mau ini. Makanya saya orangnya juga tidak mau ini kan. Gaya saya juga tumpang camping jadi. Tidak mau kasih tunjuk dulu. Nanti lihat di lapangan aja. Simpan ilmu dulu. Simpan ilmu dulu. Betul. Biar lawan sampai di sana kita turun ada di situ di apa? Circle K kan? Circle K atau Indomaret ya. Kita turun di situ pas di bandara dia bilang, "Mas mau ke ini nonton." Saya bilang, "Iya." Jadi saya pegang kofor. Jadi dalam kofor tuh orang kira saya bawa ini baju. Padahal di dalam ini bendera, spanduk. Dia cuma pakai tas, cuma baju satu saja. Iya. Baju satu, spanduk yang full ya. Jadi sudah sampai di bandara langsung dia bilang, "Saya juga mau ke sana." Saya bilang, "Oke sudah kita bareng." 100.000 yang di dompet sisa itu saya langsung baku tambah 50 dengan dia. Jadi tinggal 50.000 di dompet. Jadi kita turun sampai di Jakabaring sana, turun pas di halte. Ada foto-fotonya. Pas tiba di situ, itu sudah bikin apa-apa. 50.000 mau keluar ke beli rokok, tidak bisa. Sedangkan teman-teman yang lain mereka sudah pakai bis di luar. Karena waktu itu saya ada ikut tarkam di Pacitan, jadi terlambat. Itu juga teman-teman ini lagi, dengan teman-teman supporter juga. Nah, naik dukung selesai itu sempat mau masuk tribun. Itu kita dengan ini, anak istri pemain semua. Waktu itu mamanya Boas juga waktu itu ada di situ. Oh, di tribun VIP berarti, Capo? Kita di VIP Utara, ujung sebelah. Sudah kita pas naik begini kita ditahan polisi lagi. Kita di over itu. Kenapa ditahan polisi itu, Capo? Karena mereka suruh kita ke utara. Karena kuota untuk supporter Persipura di utara. Ternyata miskomunikasi. Kita ada di VIP Utara. Ada di VIP Utara. Kita mau ke utara bagaimana? Itu semua stadion sudah diisi oleh boboto. Jadi naik di ini. Itu memang lumayan. Sampai teman-teman dari ada satu kampus di Sumatera Utara, tidak tahu dekat Palembang sana atau apa itu. Itu datang sampai tidak punya baju Persipura, itu semua pakai baju AC Milan. AC Milan. Penting merah hitam. Yang penting merah hitam bukan Persipura tuh. Semua iya. Yang penting merah hitam. Tiba semua. Jadi saya juga kan tidak terlalu kenal mereka. Kadang
Yang Pas penting sama-sama selesai. dukung Persipura sudah, baku teman sudah. Pas selesai main, itu saya bawa bendera besar itu, bendera yang 40 meter. Kibarkan selesai, pas selesai main, pulang. Itu pertama pas waktu nonton Persipura tidak pikiran sedikit pun bagaimana pulang nanti, tidak. Itu cuma pikir bagaimana lagu apa yang ntar menyanyi itu aja. Itu tidak pikir nanti pulang bagaimana. Ini uang tinggal 50.000. 50.000 ya. Tidak pikir makan, tidak pikir yang penting. Itu padahal nih adik-adik ini mereka banyak. Kadang kalau saya minta bantu kan pasti bisa. Jadi teman tuh bilang begini, Capo, sudah nanti kita ke hotel pemain saja. Kita minta bantu di manajemen kan. Saya ini orang tidak seperti kayak itu. Tidak bisa. Saya selama berangkat dukung Persipura di luar, saya ini pantang untuk ini. Jadi sebisa mungkin Iya. berdiri sendiri siapa? Maunya mau minta macam manajemen minta. Kecuali kalau minta uang tiket saya minta. Iya. Tapi untuk maunya kan untuk kita semua. Hidup di luar. Tapi gitu. kalau untuk saya sendiri tidak ada. Saya tidak maunya macam ini tidak. Pernah saya ingat waktu kita waktu itu sempat hubungi Ibu Ida. Ibu Ida bilang gini, ayo. Waktu itu Ibu Ida Maswi. Iya. Jadi kita bilang, Ibu kita dari teman-teman tim musik siap berangkat ke Madura waktu itu. Malam kita hubungi malam. Kayak gitu Ibu bilang, oke sudah. Tapi ini kayaknya mungkin isi cuaca kurang bagus atau mungkin Ibu ada kesibukan apa gitu. Nanti besok pagi kirim. Kaget begini, ya saya sudah kasih kabar. Kaget pagi begini, Ibu mau kirim uang. Sudah saya bilang, Ibu lebih bagus tidak usah sudah. Karena kalau Ibu kirim pagi kan tuh berangkat dari Jogja ke Madura kan tidak mungkin tuh sampai sore. Sampai sore. Iya, toh. Itu berapa jam perjalanan dari Jogja Surabaya 8 Surabaya jam. baru menyeberang lagi ke Belum Madura. ke sebelah lagi. Siap. Nah, sudah akhirnya saya bilang waktu itu kalau saya niat jahat, mau niat jahat ingin macam sumpama ambil uang, gitu, pasti Ibu kirim saya tidak pergi kan tidak jadi masalah. Iya, betul. Kan gitu. Tapi saya bilang Ibu tidak usah Kecintaan kirim. terhadap Persipura. Kita pastinya tidak bisa pergi. Iya. Nah, jadi saya orangnya bukan seperti itu. Iya. Makanya dalam hal tidak macam sumpama mengemis-mengemis atau apa. Intinya tong dukung betul-betul tong dukung. Niatnya Ya. dukung. Intinya tong lakukan apa yang bisa tong lakukan. Udah yang saat bisa waktu hal buntu itu. Nah, itu baru cari ada. jalan. Itu cari jalan. Saya punya waktu itu sampai ganti laptop atau Weh, Persipura main lawan PSTNI di Jogja jual satu motor jual motor untuk berangkat. untuk berangkat. Iya. Oh, dari Jayapura. Jual satu motor 4.500.000. Dari Jayapura. Dari Jayapura ke Jogja. 4.500.000 Iya. demi nonton satu pertandingan itu. Atau pertandingan di Jogja. Memang. Top, Itu top, lawan PSTNI itu. PSTNI waktu Masih itu. PSTNI itu. Belum PSTNI. Tira Persikabo itu. Jadi waktu pas sampai di Palembang pas mau pulang, Nah. itu tidak ada pikiran itu. Bagaimana ya, pulang tuh saya jalan pikul ini baru dengan teman bonek yang saya juga tidak enak lagi itu Dengan 50.000 itu ya, 50.000 itu langsung saya dalam hati saya berpikir seperti kalau di Alkitab itu ada yang Tuhan Yesus makan 5.000 orang itu berdoa. Saya bilang kalau saya bisa berdoa 50.000 nih dirubah jadi 5 juta nih sudah hari itu pulang. Akhirnya bagaimana itu, Cap? Itu kan perjalanan jauh dari pintu masuk itu. Stadion Jakabaring kan dia punya itu luas toh. Jauh sama seperti macam Senayan begitu. Iya, iya. Memang kompleksnya luas Iya, sekali. kompleksnya luas. Kita jalan sepanjang jalan tuh, ada laki-laki samping, saya mau bilang terenak. Tapi palu hati lagi ya. Dong balik, saya tinggal telepon ke Maito bilang tidak ada uang lagi. Tidak ada uang di ATM. Baru dikasih tinggal anak istri di Jogja. Nah, ketinggalan lagi istri di Jogja. Sudah, berpikir bagaimana, aduh sudah. Jalan saja, jalan sambil rokok dulu, isap-isap rokok. Isap-isap rokok, hampir tiba-tiba begini, ada bapak satu dia lewat. Bapak ini dia juga dia datang, dia supir dari Jakarta. Dia juga ada ikut menyanyi. Jadi dia datang hampir dia pendukung minta. Persipura juga? Iya. Dia singgah pakai mobil, langsung dia bilang, Ade, bisa minta foto kah? Wih. Orang abang dia petinju kayaknya. Saya lihat dari gerak-gerik itu macam dia turun terus tangan bergerak-bergerak terus toh. Turun kaget bikin minta foto Ade. Ya, mari. Di supir tolong foto, tuh berdiri semua rame-rame pegang bendera apa semua. Dari situ puji Tuhan langsung dibuang bahasa. Baru Ade dong gimana? Jelas. Sama mati. Ini bahasa ini yang tuh cari. Momen. Saya bilang Tidak boleh kasih lewat. Tuh ke tempat apa naik bis tapi terus tidak tahu di mana. Dana kosong. Baru mau pulang ke mana? Om tuh ke Jogja. Ke Jogja. Iya. Sudah langsung. Sudah numpang sudah saya di Jakarta. Oh, dalam hati tuh memang Tuhan dia baik sekali. Oh, jadi akhirnya perjalanan darat naik mobil. Itu tiba-tiba tuh macam langsung saya mau apa ya? Aduh. Itu selalu ada jalan itu ya. Kalau mau dukung Persipura selalu ada jalan. Jadi itu perjalanan yang setidaknya itu menyenangkan, kadang juga melelahkan. Melelahkan, Karena saya menegangkan. baru rasa itu perjalanan dari Palembang sampai di Jakarta.
Itu cukup naik dari jauh, jam Cabo. 8 malam macam hari ini malam ini. Saya tiba besoknya jam 2, bukan sebentar jam 2 ini tidak. Iya, besoknya Lagi jam 2. lagi. Iya, betul. Itu langsung saya tobat. Itu belum ada tol ya kayaknya, tapi waktu itu belum lewat tol itu ya. Belum. Itu masih lewat lintas timur Iya. sepertinya itu. Itu Iya. tong hampir dong bilang ada bajing lompat Ya, ke apa itu tuh. di daerah situ memang kan cukup rawan. Lewat Tulang Bawang dan sekitarnya itu. Tong cukup berangkat rawan. jam 8 malam ini, tong tiba besok sore di Bangkauni. Iya, Bakauni. Belum Besok tunggu sore jam kapal. 6. Belum tunggu kapal lagi lama. Baru tunggu kapal lagi, baru tong tiba di sebelah itu jam berapa? 9 ke jam 10. Baru dari situ lagi start lagi kaget begini, dejek dengan Boboto lagi, udah Belum bakal muncul di lagi. situ. Saya bilang itu sulapar jadi tidak usah rem-rem, Tidak usah, intinya jalan. Baru sampai di sana jalan sampai tiba di sana langsung baru dibawa nih langsung di itu apa pos Kopassus kan, markas Kopassus Cijantung. Di jantung. Om ini tinggal situ nanti kakak laki-laki. Sudah langsung diantar pulang sampai Jakarta. dan hal yang paling terenak tuh itu sudah. Maksudnya ada pengalaman Betul-betul. luar Ya, modal biasa. nekat tapi bisa pulang dengan selamat Itu juga. yang teman-teman bonek bilang, wah ini sudah mirip kita nih bodoh nekat. Sudah Iya, bodoh nekat ini, emang. sudah. Nekat. Memang ada kedekatan juga ya. Iya, kalau mau dukung Persipura itu selalu ada jalan ya, Cabo ya. Pasti. Saya percaya bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Betul, Cabo. Betul. Yang penting niat datang, dukung, tetap pulang. Mau bagaimana, pokoknya pasti bisa pulang. Yakin saja. Betul. Modal yakin saja. Modal yakin Oke. saja. Siap, Capo. Sekarang Tong kembali ke Persipura di era sekarang nih, Capo. Di Liga 1 2021-2022 nih. Di awal musim kemarin Persipura ini terseok-seok sekali, Capo. Lawan tim-tim kecil saja macam kita ngarap mau menang saja itu macam sulit, Kak, Capo. Nah, terus Capo punya perasaan bagaimana lihat Persipura khususnya pas putaran pertama ini, lihat Persipura terseok-seok masuk zona degradasi dan cukup lama. Walaupun di tahun sebelumnya Persipura sempat di zona degradasi, tapi kita lihat permainan tuh macam tidak biasa begitu. Pemain macam kurang bersemangat di lapangan. putaran pertama? Di putaran pertama itu. Capo lihat seperti apa itu, Capo? Itu saat itu saya lihat tuh kondisi hati itu macam petasan 100.000 gitu. Dia meledak tuh. Tumpang. Iya. Itu sudah totalitas dukung ini macam membanting TV begitu kayak Capo. Untung HP ini tuh juga pakai edit. Kalau terasa lempar di tembok langsung. Tuh kadang nonton tuh emosi, maki sendiri. Karena ciri khas Persipura bermain Hilang. bukan seperti kayak Hilang ya. gitu. Pada Iya, saat itu hilang. bukan Persipura itu. Padahal dipegang oleh Orang pelatih coach yang membawa tim ini, dapat 3 bintang ini. 3 Capo. bintang. 3 bintang nih, Capo. tapi bermain bisa seperti kayak itu. Bisa tiba-tiba bukan Persipura lah kalau orang-orang bilang itu, Capo. Nah dari situ langsung pas waktu nonton hal yang tidak baik seperti kayak begitu kan jiwa kritik ini mulai keluar akhirnya. Betul. Tong waktu itu mulai kritik sampai berujung dengan demo itu. Dengan amplop coklat. Iya. Karena memang semua berangkatnya semua awalnya dari sana karena ada hal yang sebenarnya tidak dibuka di publik dan publik pun juga tidak tahu. Maunya dibuat di atas kulit air tuh tenang saya tapi Di dalam itu dalamnya harus kencang sekali. harus kencang sekali pada saat itu ya. Karena ya seperti itu. Dengan seperti yang saya bilang tadi kan, maunya kalau macam sumpah pas JFT pulang terus Boas dengan ini kan satu keuntungan tersendiri juga untuk maunya orang-orang lain yang melihat kondisi Persipura saat ini. Tapi kalau untuk Persipura sendiri dia punya kondisi tim saat itu memang hilang kepercayaan diri. Saat tim memang sempat kita koordinasi dan beberapa pemain pun juga memang hilang kepercayaan diri. Karena mereka rasa ditinggalkan oleh Kakak mungkin ya senior yang setidaknya mereka juga belum siap untuk bagaimana bisa Naik ke mengemban tingkatan tongkat itu. estafet itu untuk ke depan. Jaraknya mungkin terlalu jauh pada saat itu ya. Akhirnya tiba-tiba sosok itu dia pergi dan mereka harus mencari sosok baru yang bisa menjadi ya intinya seperti macam satu pohon yang kuat di tengah saat banjir datang semua dapat menjadi tumpuan di ini pohon itu. Dan bisa dibilang juga ya mungkin karena main jauh dari Papua, tidak ada dukungan langsung dari supporter di stadion itu juga. Tidak sih. Tidak ya? Kalau macam untuk kami supporter lihat atau saya sendiri lihat tidak karena mereka harus siap main karena mereka sendiri Apapun pun kondisinya mereka harus siap ya. harus siap karena bukan hanya mereka
tim-tim yang lain pun juga mengalami hal yang sama, kan begitu. Jadi di sini kan tidak ada mana yang diuntungkan, mana yang tidak, semua sama. Dan kalau saya sebagai pemain profesional pun juga ya siap. Harus siap Iya, apapun. betul-betul. Apalagi, cuma satu sisi mungkin yang menjadi kekhawatiran mereka karena mungkin satu keluarga. Dan lain-lain itu yang Betul. mungkin sedikit mempengaruhi mental mereka juga ya. Tapi kalau untuk soal berjuang di lapangan, saya rasa pemain-pemain masih agak sedikit belum dapat chemistry satu sama lain dan kepercayaan diri itu belum ada. Karena memang sekarang kan kita lihat Persipura nih ya generasi baru sedang membentuk generasi dari anak-anak muda toh, banyak kehilangan pemain, banyak pelepas pemain senior dan itu jaraknya terlalu jauh dari pemain yang senior ke pemain muda ini. Kemarin yang saya kritisi itu konsistensi. Kenapa saya bilang konsistensi? Karena para pemain official atau tim ini tidak memiliki satu konsistensi yang baik untuk tim ini. Karena waktu menang lawan Persija, betul. Terus lawan Persiraja. Persiraja itu orang semua pikir itu pasti menang dan kenyataannya berbeda. Dan itu yang saya bilang tadi, cara bermain yang waktu lawan Persija itu tidak nampak di lawan waktu Persiraja. Nah, konsistensi ini yang kita tanya, apakah konsisten tidak tim ini terbentuk untuk bisa menjaga peringkat di ini, karena jarak untuk ini kan tidak terlalu jauh, kapan saja bisa kembali ke zona degradasi. Betul, Capo. Nah, tadi mungkin kan berbicara soal Persipura di awal musim di bawah pimpinan Jackson F. Tiago dan juga sempat melepas dua pemain senior yang cukup menjadi roh dalam tim, yaitu Boas dan Tinus Pai ya, sehingga agak sedikit menggoncang tim nih, Capo. Tapi sekarang Persipura sudah dilatih oleh Alfredo Vera, mantan pelatih yang juga dulu pernah berjaya mengantar Persipura juara Torabica Cup tahun 2016. Nah, saat ini Capo kalau melihat posisi Persipura saat ini kalau mau dibilang sudah di peringkat 15 ini antara degradasi dan tidak ini belum terlalu jauh, belum bisa dikatakan selamat dari zona belum aman dari zona degradasi. Dari kalau Capo lihat nih realistis dari Capo lihat peluang Persipura di musim ini seperti apa, Capo? Ya, lebih bagus kasih aman posisi saja. Kasih aman posisi. Iya, kasih aman posisi dan fungsinya kalaupun finish di papan tengah pun juga itu lebih bagus sekali sebenarnya. Malahan saya optimis sekali waktu pas Alfredo Vera datang. Alfredo Vera datang ini kan dengan satu kekalahan berapa kali seri dengan terakhir kalah lawan Borneo. Jadi kalau untuk saya di satu sisi optimis bahwa tim ini dia akan kembali dia intinya keluar dari zona degradasi. Tapi kita tidak bisa harap terlalu banyak sama tim yang orang bilang Persipura harus juara. Iya, kadang bola ini kan bulat. Kondisi saat ini beda ya, Capo ya. Jadi kalau untuk bukan ini saat ini, sudah dari saat sebelumnya. Karena kemarin tuh mempertanyakan selama 5 musim ini kenapa tim dia bisa seburuk ini? Ya, betul. 5 musim ini cuma sekali Persipura finish di peringkat 4 itu tahun 2018 kalau tidak salah. Iya, betul. Itu. Dan 5 dari tahun 2017, bergerak dari tahun 2017 terlepas dari Persipura juara tahun 2016 dengan Alfredo Vera. Iya, setelah Piala itu TSC. Setelah tahun 2017 Persipura selalu turun di peringkat papan tengah, papan bawah. Satu kali saja ada di urutan 4. Konsistensi ya, Capo ya. Tidak ada, makanya berarti masyarakat pun juga harus bisa. Itu yang kadang saya bilang begini. Kita masyarakat atau pendukung Persipura ini kadang-kadang juga terlalu terlalu hanyut dengan 4 bintang. Itu. Terlalu hanyut dengan 4 bintang, kita terlalu terbuai dengan ini masa-masa kejayaan Persipura. Tapi kita tidak bisa sadar bahwa ada masalah dan Persipura ini tidak baik-baik saja. Persipura tidak sedang baik-baik saja. Dia perlu ada satu perubahan di dalam yang perlu betul-betul masyarakat ketahui dan itu harus dirubah secepatnya sebelum tim ini dia hancur. Betul. Karena ya Persipura jangan maunya hal-hal yang lain jangan dicampur adukan lah. Betul. Makanya fokus untuk bangun tim. Fokus untuk urus Persipura dulu. Iya. Karena memang ke Liga 2 itu masih terlihat begitu nyata ya, Capo ya.
kemungkinan untuk turun kasta. Jarak untuk Persipura. jarak itu tidak terlalu jauh. Jarak tidak terlalu jauh. Iya. Masih Yang jauhnya itu cuma mungkin dengan ini Persiraja. Aceh. Iya, yang Tapi lain yang Persela, dua Barito Persela itu dengan Barito ini tidak terlalu, terlalu jauh. jauh. Kapan saja bisa. Kapan Persipura tergelincir sedikit, Persipura kembali ke zona degradasi. Betul. Tapi kita sebagai masyarakat Papua tentu jangan sampai hal itu terjadi. Ya, pastinya kita Manajemen berdoa. harus segera berubah untuk Persipura bisa lebih baik lagi. Betul. Betul. Capo, mungkin ini terakhir. Capo, apakah ada pesan khusus untuk masyarakat Papua dan pecinta Persipura nih? Dimanapun berada, mungkin ada pesan khusus yang mau disampaikan agar bisa tetap mendukung Persipura secara loyal, ini Capo. Bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk saya maksudnya pesan saja kepada seluruh masyarakat atau untuk adik-adik yang lain yang mungkin tidak ada kesibukan atau mungkin daripada membuat suatu hal yang tidak baik, merugikan diri sendiri, lebih bagus membentuk komunitas-komunitas supporter atau menggabungkan diri di dalam komunitas-komunitas, terus lebih sering-sering mengupdate tentang kondisi tim Persipura, karena itu juga penting juga karena Kontrol yang tadi itu ya. iya, supaya kita sama-sama dapat bisa menjalankan fungsi dan kontrol kita kepada tim yang kita cinta ini, karena ya kita tidak mungkin berbicara orang lain yang datang mendukung tim, tidak, kita sendiri yang harus sebenarnya ada di atas tanah. Tapi kadang-kadang saya selalu itu seperti di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Bukan hanya orang-orang Papua saja yang Bakal mendukung Persipura. mendukung Persipura, tidak, tapi orang-orang dari luar Papua banyak tuh punya anggota-anggota juga, ada yang dari Makassar, Manado, dari manapun juga semua dukung Dan Persipura. sangat welcome ya Capo, untuk menerima mereka sangat welcome ya. Malahan dari luar Papua saja biasa selalu hubungi saya pun juga ada gabung di dalam kita punya grup juga, mereka juga dengan ini mendukung Papua. Dan saya minta untuk untuk kita teman-teman yang ada di Jayapura pun juga setiap segala macam kegiatan macam nobar atau apapun dari kompleks-kompleks kalau bisa dibuat supaya kita menghidupkan lagi euforia itu lagi. Sama Persipura. Karena ya hal-hal kita lebih banyak melakukan lebih bagus hal positif daripada hal negatif. Intinya kalau untuk sekarang situasi dan kondisi Jayapura ini kan kita lihat banyak hal-hal yang pastinya berdampak buruk pada anak-anak muda mungkin bergabung atau melibatkan diri dalam hal-hal untuk komunitas supporter kayak begini tidak ada salahnya juga sih sebenarnya. Positif ya Capo ya. Ya, karena tidak ada yang merugikan kita sendiri juga. Jadi kita sebagai anak-anak kota Jayapura, anak Papua, meskipun orang asli ataupun pendatang, kalau bukan kita siapa lagi yang mau dukung Persipura nih Betul, Capo ya? tidak mungkin tuh bawa orang dari luar sana mau datang dukung tim itu. Jadi selama Persipura ini dia masih bermain, mari kita dukung sama-sama, kita kontrol sama-sama tim kebanggaan kita semua ini Capo ya. Siap. Betul. Nah, Tribuners, pembahasan soal Persipura ini memang tidak akan ada habisnya. Namun karena keterbatasan waktu, terpaksa diskusi saya dengan Bung Capo Angki ini harus diakhiri. Nanti Tribuners tentunya kita akan terus membahas soal Persipura ke depannya, jadi nantikan topik-topik kita lainnya Tribuners. Mungkin sekian dari saya, salam olahraga. Oke. Forza Blackburn! Forza Blackburn! Blackburn campione! Blackburn campione! Forza Blackburn dei campioni! Forza Blackburn dei campioni!
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.